Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pada video kali ini kami dari kelompok 5 kelas Bahasa Indonesia 17 akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah kami yang berjudul Gaya Bahasa Media Studi Kasus Cancel Culture. Patah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan Gerhana Ratna Ashifa dengan NP terakhir 1095, Hulwa Aulia Suryadi dengan NP terakhir 1034, kemudian ada Amanda Widya Pramesti dengan NP terakhir 1020, Alamuddin Atul Bahri dengan NP terakhir 1088. Sebelum masuk ke pembahasan, bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita tentang cancel culture, terutamanya yang suka artis Korea, dimohon untuk memperhatikan video ini dengan seksama. Diawali dengan pendahuluan. Pendahuluan dari studi kasus kami pertama kali adalah seringkali masyarakat itu nggak bisa dipisahkan dengan media sosial, karena di media sosial sendiri itu kita membutuhkan info-info yang up to date. Namun dari info-info up to date itu banyak media sosial tuh yang menggunakan gaya bahasa yang membuat banyak miskom pada publik dan mengarah ke arah negatif. Jadi si subjek itu dinilai negatif. Nah, di studi kasus kami kali ini kami menyertakan 5 hasil penelitian dengan topik yang berkaitan untuk dianalisa dan dibandingkan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Judulnya tertera pada PPT. Nah, lalu berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa penelitian mengenai gaya bahasa sudah cukup umum dilakukan, namun belum ada penelitian berfokus pada analisa gaya bahasa dalam media sosial, terutama Instagram, khususnya gaya bahasa yang cenderung menggiring opini seperti bentuk ironi dan sinisme. Tujuan dari penelitian ini adalah yaitu menganalisa gaya bahasa yang digunakan oleh media, di mana yang penulis gunakan untuk studi kasus adalah Instagram untuk menganalisa bahasa-bahasa yang menggiring opini. Hal yang dimaksud opini itu yang miskomunikasi dalam pengertian arti headline, penafsiran kata yang kurang tepat dan menghasilkan pandangan yang berbeda terhadap konteks yang disatukan. Selanjutnya yaitu bagian tinjauan pustaka. Dalam bagian ini penulis membahas mengenai 3 hal. Yang pertama, gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan, baik dalam bentuk tulisan maupun bentuk lisan. Berdasarkan referensi yang telah penulis gunakan, diketahui bahwa dalam jurnalistik online banyak ditemukan penggunaan majas hiperbola dan majas sarkasme. Yang kedua yaitu media online. Media online merupakan produk dari jurnalistik online. Yang ketiga yaitu cancel culture. Cancel culture adalah sebuah upaya untuk menghentikan seorang public figure ataupun sebuah perusahaan yang disebabkan suatu perbuatan yang pernah mereka lakukan, yang dinilai kurang pantas untuk dilakukan. Salah satu faktor penyebab terjadinya cancel culture ini yaitu pemberitaan media yang tidak jarang menimbulkan keberpihakan publik terhadap kasus yang diberitakan. Beralih dari tinjauan pustaka, kini kita masuk dalam metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan studi literatur. Objek dari penelitian adalah headline berita yang bermuatan majas ironi dan sinisme. Menggunakan akun berita sebagai subjek karena dirasa headline berita yang diunggah memiliki dampak pada penggiringan opini publik ke arah yang negatif. Pengumpulan data menggunakan media sosial Instagram. Pengumpulan berita diawali dengan mengamati akun-akun berita dan diutamakan pengambilan berita public figure yang memiliki headline bersifat ironi dan sinisme. Dari hasil pengamatan, peneliti akan mengambil beberapa unggahan berita tersebut dan akan di-screenshot sebagai data penelitian. Dari data tersebut akan dianalisa bagaimanakah pengaruh penggunaan gaya bahasa pada headline berita dan berakibat munculnya fenomena cancel culture. Selanjutnya masuk kepada hasil dan pembahasan. Data pertama yaitu dengan headline Kim Sono paksa mantan pacar aborsi, minta maaf dan ngaku sembrono dari akun Instagram celebrities.id. Kalimat headline di samping mengandung majas ironi. Headline kedua, aktor mudaka dituduh memaksa mantan pacarnya untuk aborsi dari akun Instagram Kopemax. Kalimat headline di samping mengandung majas sinisme. Headline selanjutnya yakni netizen heboh duga Kim Sono aktor yang paksa mantan pacar aborsi dari akun Instagram Insert Live. Kalimat headline di samping memiliki majas sinisme. Headline selanjutnya, bikin kaget, Kim Son Ho akui aktorkah yang paksa ex-pacar aborsi adalah dirinya, dari akun Instagram Insert Live K-pop. Kalimat headline di samping mengandung majas ironi dan hiperbola. Headline selanjutnya yakni,
Disebut jadi dalam perilaku kasar Kim Jung Hyun, netizen Korea speechless melihat chat So Yeji dari akun Instagram Pen Cafe. Kalimat headline di samping mengandung majas ironi. Headline selanjutnya, So Yeji, oh she is hot but a psycho. Dari akun Instagram Insert Live. Kalimat headline di samping mengandung majas ironi. Headline selanjutnya yakni tersandung isu pacar posesif, wawancara So Yeji jadi sorotan. Dari akun Instagram Insert Live K-pop. Kalimat headline di samping mengandung majas ironi. Itu ada judul headline bertulisan Rachel Fenya trending tadi penjara karena bersikap sama kepada hakim yang berasal dari Yusen Indonesia. Nah, jadi headline ini tuh kalimat headline yang mengandung majas sinisme di mana bahasa langsung menjadi subjek yang mengakibatkan terjadinya opini pro dan kontra. Lalu ada Tok Rachel Fenya diputus bersalah tapi kan penjara dari detik hot. Kalimat di samping mengandung majas sinisme di mana headline secara langsung terkait pada subjek yang sedang dibicarakan, namun juga tersurat majas ironi menjadi subjek menggunakan tapi. Lalu berlanjut, tak ditahan atas kasus kabur dari karantina netizen ramai bikin nyender rasa punya Rachel Fenya sopan pada hakim berasal dari dia dengan data ID. Headline samping menggunakan majas ironi, di mana di headline tersebut memiliki arti menjadi subjek secara langsung dan mengirim opini negatif terhadap subjek yang sedang dibicarakan. Lalu ini ada jurus negara Rachel Fenya kabur dari wisma dibantu tentara berasal dari Insopat. Headline samping menggunakan majas ironi karena tertera kata-kata yang memiliki arti ambigu dan mengundang opini negatif dalam masyarakat. Namun headline tersebut itu diikuti oleh lalu ada Putri Ustadz Yusuf Mansur, Wildan Mansur, dituduh bohong usai mengaku lulusan University of Oxford. Dari faktanya Google, headline di samping mengandung majas ironi di mana dalam headline tersebut tertera seperti menduga-duga dan juga menyindir secara tidak langsung. Hal ini menimbulkan opini publik yang beragam. Lalu kembali dari Wildan Mansur, anak Yusuf Mansur untuk Concrete to Insya Allah to the Moon, berasal dari Kaskus Networks. Headline di samping itu mengandung ironi di mana menggunakan gaya bahasa pada headline tersebut memiliki makna menyindir secara langsung terhadap subjek yang dibahas dengan pemilihan gaya bahasa yang digunakan tersebut mungkin opini ke arah negatif. Lalu terakhir dari Wildan Mansur kembali sempat kuliah di Oxford tapi tak selesai dari kumparan.com. Headline di samping menggunakan majas ironi di mana pemilihan kata tak selesai, di mana kata tersebut menyindir subjek secara tidak langsung namun menimbulkan opini negatif terhadap subjek. Selanjutnya bagian pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, diketahui bahwa penggunaan gaya bahasa pada judul atau headline pemberitaan pada media sosial Instagram sangat berpengaruh terhadap munculnya fenomena cancel culture. Adapun terdapat 3 penggunaan gaya bahasa yang banyak ditemukan dalam penulisan judul pemberitaan. Yang pertama yaitu penulisan judul dengan menggunakan majas ironi, di mana judul tersebut memiliki makna yang menyindir secara langsung dan terkesan menyudutkan subjek yang dibahas, dan berakibat penggiringan opini publik ke arah yang negatif. Kedua yaitu penulisan judul dengan menggunakan majas sinisme, di mana judul tersebut memiliki makna menyindir secara langsung terhadap subjek yang sedang dibahas. Selain penggunaan majas ironi dan majas sinisme, penulis juga menemukan adanya penggunaan majas hiperbola, di mana gaya bahasa tersebut memiliki makna tersirat di dalamnya, serta terkesan melebih-lebihkan fakta yang ada. Akibatnya muncul opini-opini publik ke arah yang negatif tanpa tahu fakta yang sebenarnya. Selanjutnya masuk ke bab kesimpulan. Dari penelitian ini ditemukan penggunaan majas ironi, majas sinisme, dan majas hiperbola dalam penulisan headline pemberitaan oleh media online khususnya Instagram. Penggunaan gaya bahasa tersebut berkaitan dengan maraknya fenomena cancel culture yang terjadi saat ini. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengambil sampel yang lebih banyak lagi agar didapatkan keakuratan data yang lebih baik pada penelitian selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.